Bro, ada yang mau gue ajak pesta narkoba nggak? Kita pesta sampai mabok. Ya. Mabok, mabok, mabok. Gue yakin pasti nggak ada yang mau pesta narkoba kan? Karena itu sangat dilarang undang-undang. Dan melawan hukum tentunya. Dan bisa-bisa jerat hukumnya sangat berat bagi kita masyarakat sipil. Oke bro, kali ini kita bahas mengenai kasus si Kompol Yuni. Kasus si Kompol Yuni ini yang mengajak anak buahnya untuk berpesta narkoba. Dan tentunya membuat kita kaget terheran-heran. Dan mungkin ada yang geram, saya nggak geram. Dan ada pula yang mengutuk kelakuan si Yuni. Tapi bagi gua itu suatu hal yang cukup wajar jika dilakukan oleh oknum-oknum Polri. Terlebih lagi oknum tersebut memiliki pangkat kompol dan jabatannya sebagai Kapolsek. Jadi gua nggak bakal kaget, geram, apalagi mengutuk kelakuan si Yuni. Karena yang diajak itu ya untuk berpesta narkoba adalah anak buahnya sendiri, sesama aparat penegak hukum. Aparat yang menegakkan hukum. Pesta narkoba. Keren kan? Mereka semua adalah aparat penegak hukum. Tapi kalau si Yuni mengajak masyarakat sipil untuk pesta narkoba, gua pasti marah. Yang anehnya, apakah kasus tersebut tidak bisa diendos oleh Satres Narkoba? Atau mungkin yang lebih tinggi lagi, Bareskrim. Kapan-kapan kita bahas soal Bareskrim bro. Oke bro, soalnya sangat unik mengenai nama Bareskrim. Oke bro, maksud gua apa sih kerjanya Satres Narkoba itu? Bukankah pesta narkoba itu suatu perbuatan kriminal? Maksud gue gini bro, seandainya ya Satres Narkoba sudah mencium aksi si Kompol Yuni CS dan mereka bergerak cepat sebelum pesta narkoba itu terjadi, gue yakin institusi Polri tidak akan tercoreng. Apakah tidak ada satupun anggota Polsek Astana Anyar yang benar-benar berperilaku sebagai aparat penegak hukum? Masa sih tidak ada satupun yang mengetahui aksi yang akan dilakukan oleh Kapolsek serta anak buahnya tersebut? Miris bro, miris, swear, miris bro. Sedih banget lihatnya ya. Maksud gue gini bro, kalau masyarakat sipil yang pesta narkoba, pasti ada yang melapor dan pasti bergerak cepat aparat Polri ya. Tapi kenapa ini sepertinya ya kayak mempunyai, ya nggak usah berandai-andai lah, paham sendiri nggak bro. Jadi dari kasus ini kita bisa menduga bahwa sesama anggota Polri dilarang untuk membuka aib atau membongkar kejahatan mereka sendiri. Adakah di antara kita yang mengetahui anggota Polri yang membongkar kejahatan di antara mereka sesama anggota Polri? Adakah? Kalau ada silakan komen di bawah. Ya itu khususnya anggota Polri juga. Kalau mereka mengetahui teman-teman mereka atau atasan mereka yang berbuat kriminal atau yang seperti ini, pesta narkoba, mereka berusaha untuk membongkar tapi ditutup-tutupi, silakan komen di bawah bro.
Ini demi nama baik institusi Polri, oke bro? Dan tidak bermaksud untuk mencoreng muka Polri. Kalau ada yang berani komen, ya, khususnya bagi anggota Polri, yang berani untuk membongkar kejahatan sesama mereka atau kejahatan atasannya, kami sebagai masyarakat akan mengacungkan jempol bagi institusi Polri yang berani membongkar kejahatan mereka. Soalnya gini bro, Jenderal Listio Sigit pernah menyatakan bahwa jangan lagi hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mungkin bagi anggota Polri itu adalah sebuah lip sync atau pemanis ucapan, seperti lagunya Iwan Fals ini. Anjing liar dari Yogyakarta, apa kabarmu? Ku rindu gonggongmu yang keras hantam cadas. Si kuda binang dari Yogyakarta, sehatkah dirimu? Ku rindu ringkimu yang geni memaki onar. Di mana kini kau berada? Tetapkah nyaring suaramu? Elang dari Yogyakarta, resahkah kamu? Ku rindu sorot matamu yang tajam belah malam. Di mana runcing kokoh paruhmu? Tetapkah angkuhmu hadang keruh? Masih sukakah kau mendengar dengus nafas saudara kita yang terkapar? Masih sukakah kau melihat butir keringat kaum kecil yang terjerat oleh slogan-slogan manis sang hati laknat, oleh janji-janji mulut tanpa bukti. Tetapkah nyaring suaramu? Di mana runcing kokoh paruhmu? Tetapkah angkuhmu hadang keruh? Di mana kini kau berada? Tetapkah nyaring suaramu? Di mana
kancing kokoh parumu, tetapkan angkungmu adang keruk. Masih sukakah kau mendengar sikap dengus nafas saudara kita yang terkapar? Masih sukakah kau melihat sikap butir keringat orang kecil yang terjerat oleh slogan-slogan manis dan hati laknat, oleh janji-janji mulut tanpa bukti. Oke, sorry bro, sorry deh. Kasus ini terlambat gue bahas, soalnya gue pengen tahu tindakan markas besar kepolisian. Apakah cuma diberikan sanksi, ataukah digiring ke pengadilan sebagai hukuman, atau mungkin hukuman mati, sebagaimana yang pernah diucapkan Kapolri sebelumnya, Idam Aziz. Mantan Kapolsek Astana Anyar dan belasan oknum anggota Polri ditangkap saat sedang melakukan pesta narkoba. Sebelumnya, ex-Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz pernah mengeluarkan kebijakan sanksi hukuman mati bagi personel Polri yang terlibat kasus narkoba. Soal wacana tersebut, Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono masih belum bisa memastikan dan masih perlu melakukan penyelidikan. Hal itu disampaikannya pada Kamis 18 Februari 2021. Penyelidikan masih terus dilakukan termasuk kemungkinan penyalahgunaan jabatan oleh anggotanya. Dikutip dari Tribunnews.com, Kamis 18 Februari 2021, ia menyebut kedepannya akan mengevaluasi pencegahan internal terkait kasus narkoba itu. Polri akan menindak tegas siapapun yang terbukti bersalah agar membuat efek jera. Itu aja yang gue pengen tahu bro. Sanksi, hukuman penjara, atau hukuman mati. Itu aja yang gue pengen tahu bro. Sanksi atau hukuman, atau mungkin lebih parah lagi hukuman mati, ya kan? Silahkan bagi siapapun yang mengetahui kelanjutan kasus ini, khususnya juga bagi oknum-oknum Polri atau masyarakat yang paham masalah ini, silakan membubuhkan tanda tangan dan cap jempolnya di kolom komentar jika mengetahui sanksi atau hukumannya, karena itu sangat perlu kami ketahui supaya kami mengerti pesta narkoba itu apa sanksinya, apa hukumannya, enggak bro? Kan kata Listio Sigit, jangan lagi hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, enggak bro? Pesan moralnya, jika aparat penegak hukum suka pesta narkoba, apakah kita yakin mereka bisa menegakkan hukum? Apakah dalam keadaan mabuk mereka mengerti hukum? Apakah kita mempercayakan hukum kepada pemabuk? Kami sebagai masyarakat membutuhkan kepastian dan ketegasan hukum. Kepastian apakah hanya masyarakat sipil saja yang bisa dijerat hukum jika pesta narkoba, dan ketegasan hukum atas kasus Kompol Yuni CS, diberikan sanksi atau dijatuhi hukuman. Itu aja bro.
pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam Polda Jabar. Totalnya berapa orang dan Itu kurang lebih 12 orang. termasuk kapolseknya? Ya, termasuk kapolseknya. Namun sekarang ini yang jelas masih dilakukan pendalaman oleh Propam Polda Jabar, dan pimpinan berkomitmen, Polri khususnya Polda Jabar berkomitmen bahwa siapapun anggota Polri yang melanggar, terutama masalah narkoba, itu akan ditindak dengan tegas dan sangat keras. Ancaman sanksinya apa? Ancamannya bisa penurunan pangkat, bahkan bisa dipecat. Ya, 12 orang itu masuk kapolsek berarti? termasuk kapolsek. Salam pesta narkoba. Salam pisau tumpul. Salam presisi.